Pemirsa, pemerintah pusat kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM di seluruh provinsi mulai hari ini hingga 14 Juni mendatang. Pemberlakuan PPKM mikro di Kota Medan, Sumatera Utara diterapkan di 21 kecamatan sekota Medan. Selengkapnya akan dilaporkan Dana Pangaribuan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara dan Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Dana terlebih dahulu. Dana, bagaimana penerapan PPKM mikro untuk di Kota Medan? Vera dan juga pemirsa, penerapan PPKM Mikro di Kota Medan memang diterapkan di 21 kecamatan sesuai seperti yang disampaikan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Medan, Sumatera Utara. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, menyebutkan bahwa secara khusus penerapan PPKM Mikro di Kota Medan sudah diterapkan di dua lingkungan dengan metode penyekatan, yakni di lingkungan 7 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, dan lingkungan 10 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, yang berlaku sejak Jumat lalu, tanggal 28 Mei 2021. Penerapan PPKM Mikro dengan penyekatan ini diberlakukan selama 7 hari sesuai dengan masa inkubasi virus, di mana memang di kecamatan atau di lingkungan ini ditemukan ada sebanyak 5 hingga 6 orang yang terkonfirmasi positif. Untuk di lingkungan 7 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan data tim Satgas COVID-19 ditemukan ada sebanyak 14 orang yang terkonfirmasi positif. Dari tracing yang sudah dilakukan terhadap 14 orang ini, ditemukan 1 orang lagi yang terkonfirmasi positif, sehingga total ada sebanyak 15 orang yang terkonfirmasi positif di lingkungan 7 Kelurahan Gedung Johor, dengan rincian bahwa 11 orang merupakan domisili warga Kelurahan Gedung Johor, sementara 4 lainnya bukan merupakan domisili warga Kelurahan Gedung Johor. Pemberlakuan adanya temuan kasus ini, pemberlakuan PPKM Mikro ini diberlakukan dengan membatasi kegiatan masyarakat mulai pukul 7 malam hingga pukul 6 pagi. Nantinya selama menjalani penerapan PPKM Mikro untuk di dua lingkungan ini, pemerintah Kota Medan menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi selama menjalani isolasi mandiri. Dan secara umum untuk penerapan PPKM Mikro di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juni ini memang situasi di Kota Medan terpantau berjalan normal. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, namun tetap dihimbau dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Selain itu, pembatasan kegiatan masyarakat juga diberlakukan pada malam hari, di mana untuk operasional swalayan dan tempat makan wajib dibuka atau ditutup pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu, Pemkot Medan juga tengah berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 dengan rutin menggelar operasi justisi pada malam hari untuk mengawasi bahwa pelaksanaan untuk penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Dan terkait dengan penerapan PPKM Mikro di Kota Medan, khususnya di dua lingkungan dengan metode penyekatan, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari juru bicara tim Satgas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan. Penyekatan di dua lingkungan. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang penyekatan ini di dua lingkungan ini kasusnya per rumah ya. Itu per rumah lebih dari 5 rumah. Ya, artinya kita belum lihat orangnya. Nah, dalam hal ini inilah dulu kita lakukan. Kenapa nggak kita lakukan semua? Ini mempertimbangkan dengan segala hal, baik itu kegiatan, SDM maupun kemampuan dari anggaran mungkin. Ya, jadi ini sudah kita sesuaikan dengan masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah kita dan kecamatan sebagai pelaksananya. Bagaimana untuk kegiatan ini yang nantinya dilaksanakan selesai maghrib sampai jam 6 pagi. Vera. Ya, Dana, lalu sejauh ini bagaimana dengan perkembangan kasus COVID-19 di Medan? Apakah masih mengalami lonjakan peningkatan kasus baru? Vera dan pemirsa, memang untuk wilayah Kota Medan masih menjadi wilayah epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara dengan status zona orange penyebaran COVID-19. Angka kasus COVID-19 di Kota Medan berdasarkan data terakhir 31 Mei 2021, angka kasus COVID-19 di Kota Medan naik sebanyak 33 kasus konfirmasi, sehingga total saat ini ada sebanyak 16.381 kasus konfirmasi positif yang ditemukan di Kota Medan, 620 diantaranya masih menjalani perawatan. Adapun 3 kecamatan yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Kota Medan, yakni Medan Selayang dengan angka kasus sebanyak 1.582 kasus, kemudian disusul Medan Helvetia sebanyak 1.481 kasus, dan kemudian disusul Medan Johor sebanyak 1.470 kasus konfirmasi positif. Tingginya angka kasus ini masih dipengaruhi rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan, terutama 3M. Vera, secara umum untuk di wilayah Sumatera Utara, kasus COVID-19 juga masih mengalami peningkatan, di mana berdasarkan data terakhir naik sebanyak 98 kasus. Hingga kini total kasus konfirmasi di Sumatera Utara ada sebanyak 31.993 kasus konfirmasi positif. Demikian Vera, kembali ke Anda di studio.
Baik, dari Medan, Sumatera Utara kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Noval, sampai dengan saat ini bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa Tengah? Ya, selamat siang Vera dan juga pemirsa. Bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang sebelumnya dari data terbaru yang kami dapatkan masih ada 8 wilayah di Jawa Tengah yang masih berstatus zona merah seperti halnya di Karanganyar, kemudian ada di Sragen, Wonogiri, Banyumas, Cilacap, Klaten, Jepara, serta Kudus yang memang kasus peningkatannya cukup signifikan sehingga menjadi perhatian dan juga sorotan nasional. Dan ada sejumlah daerah lain juga yang di luar ke-8 daerah berstatus zona merah tersebut namun tetap sudah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Salah satunya adalah di Kabupaten Batang, di mana Kabupaten Batang ini sebenarnya tidak masuk dalam zona merah dan juga tidak wajib untuk memberlakukan PPKM. Namun Pemkab melalui Bupati Batang Wihaji tetap memberlakukan PPKM untuk pada saat ini dan juga sudah disesuaikan juga PPKM ini di mana PPKM akan tetap berlaku di seluruh ruang publik dan juga tempat keramaian yang ada di Batang. Namun dari PPKM Mikro ini tetap akan ada penyesuaian tertentu terutama terkait dengan yang berkaitan dengan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Batang. Jadi untuk PPKM Mikro yang berlaku di Kabupaten Batang ini akan tetap memberikan kemudahan akses masyarakat untuk terus menggerakkan roda perekonomian namun tetap juga dengan terus menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Vera. Ya, Nova, lalu sejauh ini apakah sudah ada instruksi khusus dari pemerintah provinsi untuk menekan angka penyebaran COVID-19? Ya, untuk pemerintah provinsi melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri sudah memberikan statement atau pernyataan seperti itu. Dan kami menyebutnya bukan sebagai instruksi namun hanya sebagai sebuah anjuran yang dianjurkan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat ataupun warga yang berada di Kudus. Karena memang Kudus ini menjadi salah satu wilayah yang kasusnya menjadi sorotan nasional seperti itu. Dan dalam statementnya atau dalam pernyataannya Ganjar menyampaikan bahwa seluruh warga masyarakat diminta untuk tidak membuat dan juga mendatangi kerumunan. Selain itu, terkait dengan PPKM Mikro ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan bahwa sebaiknya di setiap kelurahan atau desa ini didirikan posko PPKM Mikro, di mana posko PPKM Mikro ini nantinya akan bertugas sebagai tempat pengendalian dan juga tempat pemantauan sehingga pemetaan untuk kasus COVID-19 yang terjadi di kelurahan dan juga desa ini dapat terpantau secara lebih rinci. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, demikian Vera informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Noval Nurosa melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.